Selamat pagi dan selamat datang pada kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Vikaris Diajeng Sisia. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya ialah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaklah sebagai gereja kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja, serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menaburkan kasih dan menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya, harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Lagu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing kita dalam ibadah ini diambil dari kitab Rut pasal yang pertama ayat 8b yang menyatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai-Mu juga. Silakan duduk. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu dan dengan penuh kerendahan hati. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauhkan diri-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibanding dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih.
Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarkanlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikanlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan 10, kita akan baca secara silih ganti. Yang menyatakan, hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab yang berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Sesuai karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini, kami semua segenap umat-Mu bersyukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan dalam rasa syukur kami juga rindu untuk disapa melalui firman Tuhan. Kiranya Engkau mau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga Roh Kudus-Mu mampu membuat kami memahami maksud dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut pasal 1 ayat 1 hingga 14 yang akan kita baca silih berganti, yang menyatakan, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai seorang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk berpulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan untuk mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya, lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkatalah kepadanya, 'Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu.' Tetapi Naomi berkata, 'Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah
tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk menjadikan suamimu nanti. Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Nangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ketika kita mau merencanakan perjalanan atau ketika kita mau bepergian dengan menggunakan mobil misalnya sekeluarga pergi, dan jika diperhadapkan dengan dua pilihan jalan. Pilihan yang pertama adalah jalan yang lurus, jalan yang enak, tanpa hambatan, tidak ada lubang, pokoknya tidak ada hambatan sama sekali. Lalu pilihan yang kedua, jalan yang berliku-liku, berbelok-belok, jalannya sempit, berlubang, dan sebagainya. Pasti kita akan memilih jalan yang pertama, bebas hambatan dan pasti akan cepat sampai. Namun pertanyaannya, bagaimana ketika hanya ada satu jalan saja dan jalannya seperti pada pilihan yang kedua? Jalannya berliku-liku, belok-belok, banyak lubang dan sebagainya. Apa yang kita pilih? Kita lebih memilih untuk tetap jalan atau kita memilih tidak pergi? Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ada dua kemungkinan. Kita lebih memilih tetap jalan, tapi dengan perasaan cemas, perasaan khawatir, bahkan dengan keluhan-keluhan. Atau pilihan yang kedua, kita tidak pergi sama sekali. Dari gambaran inilah, dari kedua gambaran pilihan, ini justru kecenderungan kita adalah akan memilih sesuatu yang tidak akan menyulitkan kita. Namun jika kita melihat kisah Rut dan Naomi, Rut justru lebih memilih untuk menderita. Dia justru lebih memilih jalan yang berat bersama dengan Naomi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kisah Rut ini merupakan gambaran mengenai hubungan ikatan keluarga
yakni antara mertua dan menantunya. Dan di tengah situasi krisis yang mereka alami, persoalan yang mereka alami ketika mereka bertiga, yakni Naomi, Ruth, dan Orpa, harus menerima kenyataan pahit karena mereka ditinggal oleh suami terkasih. Terlebih lagi kenyataan yang dialami oleh Naomi. Naomi ditinggal oleh suaminya dan kedua anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, sebelum hal ini terjadi, mari kita semua melihat bagaimana mereka, Ruth, Naomi, dan Orpa bisa menjadi suatu keluarga. Pada zaman para hakim memerintah terjadi bencana kelaparan di tanah Israel. Lalu Naomi bersama dengan suaminya Elimelech beserta anak-anaknya Mahlon dan Kilion memutuskan untuk pergi ke daerah Moab untuk menjadi orang asing. Tujuan mereka pergi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena pada saat itu terjadi bencana kelaparan. Dan di awal cerita ini kita dapat melihat bagaimana relasi yang dibangun dan digambarkan di dalam keluarga ini ketika mereka menghadapi suatu krisis. Lalu hal yang terburuk menimpa Naomi, yaitu mengenai kematian suaminya. Dan setelah itu diikuti kematian anak-anaknya yang telah memiliki istri, yakni Orpa dan Ruth. Ruth yang merupakan istri dari Mahlon dan Orpa yang adalah istri dari Kilion. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, setelah kejadian tersebut menimpa Naomi dan kedua menantunya, mereka hendak kembali ke bangsanya. Dalam teks kita ke Bethlehem. Karena Tuhan telah membebaskan bangsanya dari bencana kelaparan. Lalu menariknya, ketika mereka telah melakukan perjalanan bersama, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, perkataan Naomi ini didasarkan dengan keengganan Naomi untuk membebani menantunya. Dan di sisi lain, dalam hal ini Naomi juga berpikir bahwa anak-anaknya telah tiada, sehingga ia meminta mereka untuk kembali pulang ke kampungnya. Dan dalam perkataan ini Naomi juga memberikan doa dan harapan bagi mereka. Karena Naomi betapa memahami mereka sangat menyayangi para suaminya dan juga menyayangi ibu mertuanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, perkataan ini juga menunjukkan dan menggambarkan relasi yang dibangun ketika mereka bersama dengan suaminya dan juga ketika mereka bersama dengan ibu mertuanya. Relasi yang dibangun adalah relasi yang didasarkan dengan kasih, sehingga mereka memiliki kehidupan keluarga yang harmonis. Dan relasi yang kuat ini juga ditunjukkan kembali dengan respon Naomi, respon Ruth beserta dengan Orpa, yakni mereka menunjukkan kesedihan yang sungguh mendalam. Kesedihan ini mau mengungkapkan mengenai adanya ikatan emosional yang kuat
Apalagi ekspresi sedih yang digambarkan adalah ekspresi sedih dengan suara yang keras. Di dalam teks ini Naomi juga mau menegaskan bahwa mereka tidak ada lagi kewajiban sebagai anak menantu. Karena pada cerita ini, anak laki-lakinya sudah tidak ada lagi. Selain itu, usia Naomi juga sudah lanjut usia, yang akan membawa kesulitan bagi mereka untuk tetap bersamanya. Dengan kata lain, Naomi tidak mau menyusahkan mereka lagi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, Naomi juga menjelaskan bahwa ia tidak mungkin dikawinkan lagi dan ia tidak mungkin memiliki keturunan yang bisa dikawinkan dengan mereka. Dan dalam bentuk pertanyaan ini, Naomi tetap berusaha keras agar mereka berpisah dengannya. Tujuan Naomi adalah supaya mereka memiliki kehidupan yang baru. Mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Namun respon yang ditunjukkan tetap sama, yaitu adalah kesedihan. Dan pada akhirnya Orpa memutuskan untuk pamit dengan cara mencium mertuanya. Dan Ruth memutuskan untuk tetap bersama dengan Naomi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, dari kisah ini kita belajar mengenai relasi yang didasarkan oleh kasih. Dan bagaimana relasi yang didasarkan oleh kasih sayang ini justru mampu melampaui masalah kesulitan, terutama apa yang dialami oleh Naomi dan Ruth. Coba bayangkan Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih yang dialami oleh Naomi. Keluarganya terkena bencana kelaparan. Lalu suami dan anak-anaknya telah tiada untuk selama-lamanya. Namun jika kita melihat di balik kesulitan dan pergumulan hidupnya, justru Tuhan memberikan Naomi menantu-menantu yang sungguh menyayanginya. Bahkan jika kita melihat dalam cerita ini, Naomi dan khususnya Ruth yang masih bersama dengan dirinya tidak menunjukkan bahwa mereka lelah dengan apa yang terjadi menimpa mereka. Dan mereka melihat ini sebagai suatu peristiwa iman. Karena dalam hal ini, khususnya Ruth, justru tetap memutuskan bersama dengan Naomi dengan penuh keberanian, dengan mempertaruhkan dirinya dan seluruh masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Padahal jika dipikir lagi, Ruth masih bisa mencari suami. Namun justru ia lebih memilih jalan yang tidak enak. Ia justru lebih memilih bersama dengan ibu mertuanya, menanggung beban bersama dengan ibu mertuanya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, hal inilah yang patut kita teladani, yakni relasi yang dibangun antara Naomi dengan Ruth. Relasi yang berdasarkan dengan kasih Tuhan. Dan relasi yang senantiasa beriman kepada Tuhan. Hal ini dapat kita lakukan jika kita memelihara kasih di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam membina hubungan kita sesama anggota keluarga. Situasi sesulit apapun pasti mampu kita lalui jika kasih Tuhan
menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, meneladani Naomi yang senantiasa memberkati dan mendoakan anak-anaknya dan meyakinkan bahwa Tuhan akan senantiasa menunjukkan kasih-Nya. Hal ini juga yang harus kita yakini bersama, bahwa ada harapan di dalam kasih dan kemurahan Allah di tengah situasi krisis dan menyulitkan sekalipun di dalam keluarga. Tanpa disadari, ketika situasi krisis terjadi di dalam keluarga, seringkali yang terjadi adalah kita saling menyalahkan atau kita justru menciptakan konflik yang tidak kunjung selesai. Firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kepada kita semua bahwa di dalam relasi yang kita bangun, baik di dalam keluarga maupun sesama, harus dilandaskan dengan kasih, sehingga situasi sesulit apapun dapat dilalui dengan saling mendukung satu sama lain, serta diikuti dengan keyakinan dan tetap beriman serta mengandalkan Tuhan dengan segala situasi yang diperhadapkan sebagai suatu keluarga. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, melihat keputusan Rut yang tetap memilih bersama dengan Naomi, mau memberikan pesan kepada kita semua bahwa Rut setia dan memilih mendampingi ibu mertuanya dengan kasih yang ia miliki. Rut juga bersedia menanggung beban yang dimiliki oleh Naomi. Padahal dalam hal ini Rut bisa saja memilih hidup enak. Rut bisa saja memilih hidup tanpa beban, tanpa harus memikirkan dan mengurus Naomi sebagai ibu mertuanya. Namun, di dalam hal ini, di dalam kisah ini, Rut justru melihat hal ini sebagai pengalaman iman yang harus ia lakukan bersama dengan Naomi. Karena jika kita melihat keseluruhan kitab Rut ini, justru dari Rut inilah terjadilah silsilah kerajaan Daud. Dan inilah yang kita bisa lihat sebagai rancangan Tuhan yang dapat kita saksikan dan dapat kita yakini bersama sebagai kehidupan beriman. Penderitaan yang dialami oleh Naomi dan Rut mau membawa mereka di dalam damai sejahtera Tuhan. Begitupun juga kita sebagai umat Tuhan. Hidup kita tidak lepas dari penderitaan dan pergumulan hidup. Namun bagaimana kita melihat penderitaan itu sebagai suatu karya Tuhan. Kita meyakini bahwa Tuhan juga berkarya melalui penderitaan dan pergumulan hidup yang saat ini kita alami. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, keluarga merupakan perwakilan dari gereja dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Karena dari keluarga inilah kita bisa belajar bersekutu di dalam Tuhan. Kita juga bisa belajar untuk melayani seorang dengan yang lain. Seperti pesan yang kita baca bersama di Perintah Hidup Baru, untuk melayani sesama. Dan di dalam keluarga inilah kita bisa memulainya. Lewat pandemi COVID ini, selama kurang lebih 2 bulan sebelum kita memulai fase new normal ini, ibadah dialihkan di rumah-rumah. Dan lewat peristiwa ini, seharusnya kita mampu belajar bahwa kasih Tuhan diwujud nyatakan
di dalam kehidupan persekutuan kita di dalam keluarga. Dan diharapkan kita mampu membangun iman yang teguh di dalam Tuhan lewat persekutuan keluarga yang kita lakukan bersama. Dan dengan iman, maka kasih juga dapat ditumbuhkan dan menjadi kekuatan yang menggerakkan harapan. Walaupun kesulitan dan tantangan diperhadapkan kepada kita. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menjadi dasar di dalam kehidupan beriman kita. Amin. Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk selalu menjadikan kasih sebagai suatu dasar di dalam kehidupan beriman kami, terkhusus di dalam kehidupan persekutuan kami sebagai suatu keluarga. Biarlah kasih setia Tuhan memampukan kami untuk dapat menghadapi segala kesulitan, segala tantangan yang kami hadapi. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur seperti Ruth dan juga Naomi yang mampu melalui segala penderitaan dan pergumulan hidup dengan senantiasa beriman dan mengandalkan Engkau. Ya Tuhan, di tengah situasi krisis
dan kesulitan yang kami hadapi. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kami pengharapan, agar kami boleh hidup tetap di dalam bimbingan hikmat-Mu. Kami secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami ataupun bagi kami yang saat ini merasakan kesulitan dan pergumulan hidup. Kiranya Tuhan di dalam kehidupan kami, terkhusus di dalam keluarga kami senantiasa boleh tetap mengandalkan Engkau sebagai Tuhan penolong kami. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengangkat kami dari situasi yang menyulitkan kami saat ini. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk situasi karena dampak COVID. Kami berdoa untuk tenaga medis yang masih berjuang untuk melawan dampak dari wabah COVID ini. Kami bersyukur untuk mereka yang boleh dengan segenap hatinya dan mereka boleh menjadi garda terdepan dalam penanganan wabah COVID ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, memberikan kekuatan bagi keluarga mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, di dalam rangka memulai fase new normal ini, kiranya juga Tuhan mempersiapkan kami dan memberikan kami hikmat agar kami mampu bersikap sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pemerintah. Tuhan juga memberkati pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Berau, dalam mengambil kebijaksanaan. Kiranya Tuhan memberkati agar pemerintah mampu mengambil kebijakan yang strategis di dalam fase normal yang baru ini. Kami sebagai masyarakat juga mampu mendukung segala anjuran dan himbauan pemerintah demi upaya situasi dan kondisi yang kondusif di dalam rangka fase new normal ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang masih melangsungkan ibadah secara online. Kami juga berdoa agar mereka boleh tetap melaksanakannya dengan baik melalui media online. Secara khusus kami berdoa bagi gereja kami, GPIB Hosiana Berau. Kami bersyukur Tuhan, kerinduan kami untuk beribadah di gedung gereja ini boleh terwujud. Tuhan memberkati setiap orang yang telah berupaya demi terselenggaranya ibadah di gedung gereja ini. Berkati dan lindungilah kami, agar kami boleh beribadah sesuai dengan protokoler yang telah ditetapkan. Dan setelah kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami juga masih tetap terjaga, khususnya di dalam kesehatan kami masing-masing. Kami bersyukur untuk tim yang boleh mendukung jalannya ibadah ini. Tuhan memberkati para presbiter yang bertugas, kantoria, pemusik, tim multimedia, baik kameramen dan editor yang saat ini bertugas. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kami. Dan kami juga berdoa bagi kehidupan berjemaat kami di dalam GPIB Jemaat Hosiana Berau. Kiranya Tuhan
senantiasa memberkati kami, agar kami boleh mewujudkan damai sejahtera Tuhan lewat kehidupan berjemaat kami. Kiranya lewat situasi saat ini yang diperhadapkan kepada kami sebagai suatu jemaat, kami boleh saling mendukung dan saling menopang satu sama lain. Kami juga berdoa untuk para presbiter, pendeta, penatua, diaken yang Tuhan percayakan untuk melayani kami sebagai suatu jemaat. Kiranya sebagai presbiter dan jemaat, kami juga mampu bekerja sama dan kami juga mampu untuk saling mendukung satu sama lain demi terselenggaranya kegiatan pelayanan kami. Tuhan, dalam rangkaian bulan Pelkes ini juga kami berdoa untuk pos-pos Pelkes yang saat ini melangsungkan ibadah. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, berkati kami sebagai suatu jemaat yang Tuhan persatukan di dalam GPIB Hosana Berau. Kiranya kami juga boleh mewujudkan damai sejahtera Tuhan dengan saling mendukung satu sama lain di dalam kehidupan berjemaat kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran maupun usia perkawinan. Kiranya lewat berkat dan anugerah yang Tuhan nyatakan, jemaat kami boleh mengangkat rasa syukur di tengah kehidupan yang mereka jalani saat ini. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya kasih setia Tuhan memberikan penyertaan bagi umat-Mu yang sedang bergumul karena sakit. Tuhan memberkati segala usaha, perawatan dan pengobatan yang dilakukan, agar lewat usaha dan pengobatan yang dilakukan, umat-Mu dapat mampu memperoleh kesembuhan karena melalui pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kerendahan hati kami juga menaikkan doa dan harap kami dan pergumulan kami di dalam hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau mendengar dan menolong kami. Di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, seperti firman dalam 1 Tawarik pasal 16 ayatnya yang ke-24 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan diri-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat GPB Hosiana Berau, Minggu 21 Juni 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat dan tamu jemaat. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi kehidupan beriman kita, bagi saudara-saudara dan simpatisan yang baru pertama kali hadir. Dalam ibadah ini kami menyambut dengan sukacita. Bagi yang berkeinginan menjadi warga jemaat GPB Hosiana Berau atau berkeinginan mendapatkan pelayanan lainnya, dapat menghubungi presbiter yang bertugas setelah ibadah hari ini. Yang pertama, sakramen perjamuan kudus. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu 5 Juli 2020. Diharapkan seluruh sidi jemaat yang akan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus agar dapat mempersiapkan diri. Disampaikan kepada warga jemaat yang mempunyai keluarga yang dalam keadaan kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan ingin mendapatkan pelayanan perjamuan kudus, mohon melapor kepada presbiter yang bertugas setelah ibadah hari Minggu pada pukul 6.00 dan 9.30 WITA, dan akan dilayani atau dikunjungi setelah ibadah Minggu pukul 9.30 WITA. Demikian penyampaian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, retreat katekisasi angkatan 2019-2020 akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan hari Rabu 22 sampai 24 Juni 2020 di gereja GPIB Hosiana Berau. Yang ketiga, gladi bersih peneguhan sidi akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Juni 2020 pada pukul 17.00 WITA di gereja. Dimohon kehadiran para orang tua katekisasi dalam kegiatan tersebut. Warta yang keempat, berita duka cita, telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga Ibu N. Boru Kacaribu Opung Raffi Situmorang, orang tua dari Bapak AM Situmorang, pada tanggal 13 Juni 2020 pada usia 71 tahun di Medan, Sumatera Utara, dan telah dimakamkan pada 14 Juni 2020 di Samosir, Sumatera Utara. Majelis dan seluruh warga jemaat menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam. Sabda Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Kiranya Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian memberi kekuatan kepada keluarga untuk mengisi kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Warta yang kelima, peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Adi Tandililing, anak dari Bapak Daud Dure Tandililing dan Ibu Berta Pangloli,
dengan saudari Friska Derkaslia, anak dari Bapak Bidom dan almarhumah Ibu Julan Hong, pada hari tanggal Selasa 7 Juli 2020 pukul 10.00 WITA, tempat Gedung Gereja GPIB Hosiana Brau. Katekisasi praperkawinan dilaksanakan pada tanggal 2-4 Juli 2020 pukul 10.00 WITA. Percakapan pastoral bersama kedua calon mempelai, orang tua, dan majelis jemaat akan dilaksanakan pada Jumat Senin 6 Juli 2020 pukul 10.00 WITA bertempat di gereja. Demikian pengumuman ini. Bila ada keberatan dapat disampaikan ke PHMJ. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Brau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Vikaris Diajeng Sesia Pinkan Natalini, pemandu lagu kelompok Maria atau sektor 3, organis Bapak Julius Manggole, operator tata ibadah Saudari Vero, dan kameramen Saudara Glenn, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah mengikuti ibadah ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan, syukur, dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar. Dan terima dari kebenaran firman-Nya. Hidup kami bagi seluruh dan kapan. dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.